Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul manajemen analisis data. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ika Nurhasana dan rekan-rekan saya yang pertama bernama Beni Pranata, Endi Fitriani, Ermawati Harahap, Iqbal Adi Chandra, Novia Harahap, Putri Ningsih. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu mengenai pengertian manajemen analisis data, di mana manajemen data adalah bagian dari manajemen sumber daya informasi yang mencakup semua kegiatan yang memastikan bahwa sumber daya informasi yang akurat, mutakhir, aman dari gangguan, dan bersedia bagi pemakai. Kegiatan manajemen data ini mencakup sebagaimana yang pertama yaitu pengumpulan data, yang kedua integrasi dan pengujian, yang ketiga penyimpanan, yang keempat pemeliharaan, yang kelima keamanan, yang keenam organisasi, dan yang terakhir yaitu pengambilan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis data. Analisis data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian. Analisis data juga dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan. Ini saya akan menjelaskan jenis-jenis analisis data. Yang pertama, analisis data secara deskriptif. Yang kedua, analisis data secara referensial. Di sini saya akan menjelaskan analisis data secara deskriptif, yaitu analisis data secara deskriptif adalah teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data dengan membuat gambaran data-data yang terkumpul tanpa membuat generalisasi dari hasil penelitian tersebut. Beberapa yang termasuk di dalam teknik analisis data secara deskriptif, misalnya menyajikan ke dalam bentuk grafik, tabel, baru frekuensi dan diagram dan lain-lainnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan analisis data secara inferensial, yaitu analisis data secara inferensial adalah teknik analisis data dengan menggunakan statistik dengan cara membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Analisis inferensial menggunakan rumus statistik tertentu. Hasil perhitungan rumus tersebut akan menjadi dasar dalam generalisasi yang simpel bagi populasi. Dengan kata lain, analisis inferensial ini berfungsi membuat generalisasi hasil suatu penelitian simpel untuk populasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Aulia. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yang dimana dengan materi teknik analisis data. Yang pertama, di sini ada dua bagian. Yang pertama yaitu teknik analisis data kualitatif dan teknis analisis data kuantitatif. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang teknik analisis data kualitatif. Teknik ini merupakan teknis analisis yang berfokus pada informasi non-numerik dengan asas filsafat positivisme. Pada penggunaan teknik analisis kuantitatif ini,
lumrahnya membahas secara konseptual terhadap suatu pelaksanaan dan tidak terganggu dengan data-data angka. Beberapa jenis teknik analisis data kualitatif yakni analisis konten, analisis naratif, analisis wacana, analisis kerangka kerja, dan analisis teori beralas. Itu penjelasan tentang analisis dan beberapa jenis dari teknik analisis data kualitatif. Yang kedua yaitu teknik analisis data kuantitatif dengan pengertian kegiatan analisis data yang mengelola data-data numerik seperti penggunaan data statistik, data hasil survei responden, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan teknik analisis data kualitatif. Pada analisis data kuantitatif juga terdapat beberapa jenisnya, yakni analisis data kualitatif, deskriptif, dan analisis data kualitatif inferensial. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam menganalisis data. Dalam melakukan analisis data harus melakukan prosedur dan langkah tertentu. Berikut ini adalah beberapa langkah-langkah dalam menganalisis suatu data. Yang pertama itu pengumpulan data, yang kedua tahap editing, yang ketiga tahap coding. Maksud dari pertama pengumpulan data adalah yaitu tahap awal dalam melakukan suatu analisis data adalah pengumpulan data yang akan dianalisis. Yang kedua tahap editing, maksudnya di sini adalah suatu proses pemeriksaan, kejelasan dan kelengkapan terkait pengisian instrumen dalam pengumpulan data tersebut. Dan yang ketiga tahap coding adalah proses identifikasi klarifikasi terhadap semua pernyataan yang ada pada instrumen data tersebut dan berdasarkan pada variabel yang sedang diteliti. Baiklah, saya Benny Pranata. Di sini saya akan melanjutkan dari saudara saya yaitu Iqbal. Yang keempat atau bagian D ada tahap pengujian, yaitu proses pengujian kualitas data baik dari sisi validitas dan reliabilitas instrumen dari pengumpulan data. Kemudian yang kelima atau E, tahap mendeskripsikan data. Tahap mendeskripsikan data yaitu proses membuat deskripsi data dengan menyajikannya dalam bentuk tabel frekuensi atau diagram dengan beragam ukuran, tendensi sentral maupun ukuran dispersi. Tujuannya adalah agar memahami karakteristik data sampel dari suatu penelitian. Kemudian ada yang ke-6 atau F, tahap pengujian hipotesis. Tahap pengujian hipotesis yaitu proses pengujian terhadap proporsi apakah bisa diterima atau ditolak, apakah memiliki makna atau tidak. Berdasarkan tahap inilah nantinya akan dibuat kesimpulan atau keputusan. Saya akan menjelaskan beberapa teknik yang mempresentasikan hasil analisis data kualitatif. Satu yaitu membuat analisis dengan menggunakan pertanyaan. Maksudnya membuat analisis dengan menggunakan pertanyaan. Mungkin dengan makna dengan pengajuan beberapa pertanyaan hasil bisa dilihat maknanya. Pertanyaan dapat berkenaan dengan atau perbedaan antara hasil analisis penyebab, aplikasi, dan implikasi dari hasil analisis. Kedua, penelitian tindakan sangat erat kaitannya dengan pribadi. Semua hasil analisis bisa dilakukan dengan pengalaman pribadi. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan nomor 3, yang mana minat hubungan atau nasihat
dari teman yang kritis. Penjelasannya yaitu minat nasihat dari teman yang kritis yaitu bila mengalami kesulitan dalam menginterpretasikan hasil analisis, maka mintalah pandangan terhadap teman yang seprofesi dan memiliki pandangan yang kritis. Selanjutnya nomor 4 yaitu hubungan hasil-hasil analisis dengan literatur, yang mana hubungan hasil analisis dengan literatur yaitu faktor eksternal yang mempunyai kekuatan dalam memberikan interpretasi selain teman atau kalau mungkin ahli adalah literatur. Apakah makna dari temuan penelitian menurut pandangan para ahli peneliti dalam berbagai literatur? Selanjutnya kembalikan pada teori, yang mana penjelasannya yaitu kembalikan pada teori. Cara lain untuk menginterpretasikan hasil dan analisis data adalah hubungkan atau tinjaulah dari teori yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan tentang keuntungan analisasi data. Yang pertama, mendapatkan hasil pengukuran yang lebih jelas. Yang kedua, proses identifikasi lebih reliable. Yang ketiga, memungkinkan untuk melakukan. Yang keempat, dapat dilihat secara visual sehingga membantu dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Nah, di sini saya akan melanjutkan keuntungan analisis data nomor 6, yaitu dalam kegiatan bisnis membantu proses tujuh identifikasi masalah yang membutuhkan tindakan atau komponen. Dan selanjutnya nomor 7, memiliki kesadaran yang lebih baik mengenai potensi dari pelanggan. Cukup sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.